Selamat pagi Pak Agung, selamat pagi Pak Joko, kakak-kakak asisten. Perkenalkan kami kelompok 10. Di sini ada Leika, NIM 17, ada saya Terence, NIM 18, ada Laura Naomi, NIM 19, dan ada Priyanka, NIM 29. Nah, kami mengambil kasus tinjauan Bandung, dan benchmarking yang kami pakai adalah flat tunnel yang dari Tokyo, Jepang. Nah, berikut akan kami tampilkan akan kami presentasikan hasil diskusi dari kelompok 10. Theory of Plane Behavior merupakan suatu kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu, yang mana determinan ini merupakan hasil dari penilaian keyakinan-keyakinan, baik secara positif maupun negatif. Nah, menurut AJSN 1991, faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tersebut. Atau dalam kata lain, intensi terhadap suatu perilaku itu sangat mempengaruhi perilaku dari seseorang terhadap suatu hal tertentu. Berikut merupakan suatu diagram mengenai Theory of Plane Behavior yang dirumuskan oleh I.C. Kazen pada tahun 2019. Nah, jadi bisa dilihat kalau misalkan perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh intensinya terhadap perilaku tersebut. Yang mana intensi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dipengaruhi oleh 3 jenis keyakinan yang merupakan behavioral beliefs, normative beliefs, dan juga control beliefs. Nah, yang pertama ada behavior belief, yang mana ini adalah keyakinan terhadap hasil dari suatu perilaku dan juga evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Nah, behavior belief ini akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku tertentu. Yang selanjutnya adalah normative belief, yang mana ini adalah keyakinan individu terhadap harapan normatif orang yang dianggap penting untuknya terhadap perilaku tersebut. Jadi apa sih anggapan orang-orang yang menurut dia penting nih dalam kehidupan dia terhadap perilaku tersebut. Dan nantinya normative belief ini akan membentuk norma subjektif terhadap suatu perilaku. Jadi norma subjektif ini tuh adalah persepsi individu terhadap orang-orang di sekelilingnya mengenai keharusan melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Jadi dia tuh akan berpikir gimana sih harapan dari orang-orang di sekelilingnya itu kira-kira lebih baik dia melakukan hal tersebut atau enggak ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah control belief. Ini adalah keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya. Nantinya, control belief ini akan membentuk suatu variabel persepsi kontrol perilaku. Jadi, variabel persepsi kontrol perilaku ini adalah persepsi terhadap mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Makanya tadi dia meninjau keberadaan hal-hal yang mendukungnya atau menghambat. Jadi dari hal-hal yang dia entar ketahui dia mendukung atau menghambat dapat mempengaruhi persepsi dia mudah atau enggak ya buat mewujudkan perilaku tersebut. Dalam Theory of Plane Behavior ini digunakan suatu asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Jadi dapat dikatakan juga bahwa orang tuh akan memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. Selanjutnya ada organizational behavior, yang ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari interaksi manusia dalam organisasi dan dampaknya pada kinerja organisasi. Jadi tujuan utama dari organizational behavior ini adalah untuk menambah kesejahteraan anggota organisasi serta meningkatkan efektivitas organisasi dengan merepresentasikan pendekatan mengenai perilaku kepada manajemen. Jadi dia ini akan meninjau interaksi manusia di dalamnya, di dalam suatu organisasi tersebut, terus dia tuh akan melihat nih dampaknya pada keberjalanan organisasi gimana, sejauh apa sih efektivitas yang ditimbulkan, atau sejauh mana sih sikap-sikap orang tersebut tuh mempengaruhi suatu organisasi tersebut.
Dalam konsep organizational behavior ini akan dikaji 3 komponen utama, yaitu individu, kelompok, dan juga struktur atau faktor organisasi. Yang mana nantinya ketiga komponen ini tuh akan saling berinteraksi dan juga menghasilkan produktivitas, kepuasan kerja, dan juga efektivitas organisasi. Nah, jadi nantinya berdasarkan meninjau ketiga komponen ini akan dirumuskan suatu rumusan sistem yang lebih efektif gimana supaya nantinya si produktivitas, kepuasan kerja, dan efektivitasnya ini bisa maksimal kayak gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DISC. Berdasarkan tes yang sudah kami ambil, berikut kami coba bagi peran-peran masing-masing anggota dalam proyek ini. Pertama ada Leica, yang hasil tesnya ada S, yaitu steadiness. Kami rasa perannya cocok di bagian keuangan, karena dinilai dengan aspek S, orangnya stabil dan dapat diandalkan, serta lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi cocok di posisi keuangan. Kemudian ada saya, Terence, di sini perannya sebagai gubernur karena memiliki aspek D, yaitu dominance. Dianggap cocok menjadi penggagas awal dari ide bangunan air ini. Selanjutnya ada Laura Naomi yang berperan sebagai administrasi dan perizinan. Di sini kami nilai cocok menjadi sekretaris karena memiliki aspek C yaitu conscientiousness dan S yaitu steadiness. Terakhir ada Priyanka, kami rasa cocok menjadi hubungan masyarakat karena memiliki aspek I yaitu influence, di mana orang-orang dengan aspek I mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu mempengaruhi orang lain, meyakinkan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan tentang Sidalkom. Sidalkom sendiri adalah proses pengembangan proyek yang merupakan singkatan dari proses survei, investigation, design, education, land acquisition, construction, dan operation and maintenance. Proses survei adalah proses identifikasi data-data baik data sekunder maupun data primer. Dalam tugas ini, data yang akan dikumpulkan adalah daerah-daerah rawan banjir di Bandung serta penyebabnya, dan juga solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Gambar ini merupakan ilustrasi dari flood prone areas Bandung atau daerah rawan banjir Bandung. Dapat dilihat pada gambar bahwa daerah yang berwarna kuning merupakan daerah Kabupaten Bandung dan daerah-daerah yang berwarna oranye adalah daerah tergenang banjir ketika terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Karakteristik fisiografi Bandung yang berupa cekungan menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir. Selain itu, kawasan pemukiman di Bandung yang terus berkembang menambah risiko terjadinya banjir. Kondisi tersebut tidak disertai adanya resapan yang memadai. Bandung juga belum memiliki kapasitas waduk atau situ yang berfungsi sebagai penampungan air. Dapat dilihat bahwa daerah yang paling rentan terhadap banjir adalah daerah bagian Bandung Selatan dan juga Bandung Timur. Dari beberapa data yang telah dikumpulkan serta daerah rawan banjir yang telah diketahui, kami mengajukan solusi seperti berikut. Untuk mencegah terjadinya banjir di Bandung, perlu dibuat suatu sistem yang dapat membuat air lebih cepat mengalir, serta daerah penyerapan dan penyampungan air untuk menampung air yang melebihi kapasitas saluran air existing. Lokasi fasilitas penyerapan atau penampungan air tersebut akan ditempatkan pada daerah rawan banjir, yaitu sekitar daerah Bandung Selatan atau Bandung Timur. Setelah proses survei, akan dilakukan proses investigation. Dalam proses investigation atau investigasi ini, akan dilakukan penyiapan dan implementasi termasuk kelayakan teknis, finansial, dan lingkungan. Dalam bagian ini, akan dilakukan analisis SWOT sederhana untuk menganalisis penerapan solusi pembuatan fasilitas penampungan air di Bandung sesuai solusi yang telah diajukan. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan di dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength dan weakness merupakan faktor internal dari proyek. Faktor-faktor ini adalah hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Sementara itu, opportunities dan threats adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proyek. Berikut merupakan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan berdasarkan solusi yang telah diajukan, yaitu pembuatan
fasilitas penampungan air di Bandung. Yang pertama, strength atau kekuatan adalah mayoritas fasilitas dapat dibuat berada di bawah tanah, sehingga tidak memakan terlalu banyak lahan di atas tanah. Selain itu, pada musim kering atau kemarau, fasilitas dapat digunakan sebagai daerah wisata atau kunjungan turis. Lalu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari solusi adalah solusi membutuhkan tempat pembuangan air berupa sungai yang cukup besar agar air tidak kembali meluap. Selain itu, proses pembangunan akan memakan waktu yang sangat lama karena kerumitan proses pembangunan bawah tanah. Lalu untuk faktor eksternal, terutama opportunity adalah kurangnya jumlah fasilitas penyerapan dan penampungan air di Bandung. Selain itu, terdapat sejumlah sungai di Bandung yang dapat digunakan sebagai outlet. Terakhir, ada threats atau ancaman, kurangnya lahan untuk membangun fasilitas penyerapan dan penampungan air yang luas. Selain itu, mahalnya dana pembangunan serta pemeliharaan fasilitas untuk jangka panjang. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke tahapan desain. Nah, di tahapan desain, kami memanfaatkan benchmarking dari flood tunnel yang ada di Tokyo, Jepang. Nah, setelah kami mencoba mempelajari desain flood tunnel di Tokyo tersebut, hal pertama yang kami sadari adalah kami harus menentukan sungai yang menjadi target pembuangan dari tampungan air jika sudah memenuhi kapasitas maksimalnya atau jika curah hujan sudah mereda. Nah, maka dari itu, tahapan pertama dari desain adalah kami menentukan kira-kira sungai di sekitar Bandung, sungai mana yang cocok untuk menjadi target pembuangan dari tampungan ini. Setelah kami coba pelajari, dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, kami menetapkan Sungai Citarum menjadi target pembuangan dari tampungan yang akan kami desain ini. Digambarkan pada gambar sebelah kanan di bagian bawah, aliran Sungai Citarum. Kemudian setelah kami mencoba menentukan target sungai pembuangannya, kami coba menentukan nih mana daerah-daerah di Bandung yang rawan banjir. Kami coba studi literasi berdasarkan IDN Times Jawa Barat, diperkirakan ada beberapa wilayah yang rentan terhadap banjir. Wilayah-wilayah tersebut antara lain wilayah Gede Bage, Jalan Pagar Sih di Kecamatan Astana Anyar, wilayah di sekitar Jalan Paster, wilayah Antapani, dan wilayah Bandung Timur. Nah, mempertimbangkan letak lokasi tersebut, lokasi-lokasi yang rawan banjir, kemungkinan besar kami akan mendesain daerah tampungan atau lokasi tampungan di sekitar wilayah Bandung Timur, karena cukup banyak, cukup luas wilayah Bandung Timur yang rawan terhadap banjir. Setelah menentukan daerah-daerah yang rawan terhadap banjir, kami coba desain ke teknis yang lebih detail lagi. Di sebelah kiri, teman-teman dan Pak Agung, Pak Joko, dan kakak-kakak asisten dapat melihat skema yang bakal diterapkan bagaimana mengalirkan air banjir ke dalam kolam tampungan. Nah, sebenarnya skema yang diterapkan ini mirip dengan flood tunnel yang ada di Jepang, tapi kalau di Jepang itu mereka memanfaatkan sungai-sungai. Kalau tidak salah ada 5 sungai, dan dari kelima sungai itu kalau terjadi luapan air, bakal ada saluran yang menghubungkan sungai tersebut dengan tampungan di bawah permukaan. Sedangkan kalau di Bandung, mungkin kami menyarankan penyambungan pengaliran itu terjadi di saluran-saluran di sekitar di pinggir jalan, agar jalan-jalanan tidak tergenang air dan permukiman juga dapat terbebas dari banjir. Nah, skemanya mirip dengan pada gambar yang di sebelah kiri. Jika ada luapan air pada saluran mencapai ketinggian tertentu, ada pipa yang menghubungkan saluran tersebut dengan tampungan di bawah permukaan. Jadi airnya bakal langsung mengalir. Nah, kira-kira begitu skemanya. Kemudian kami coba rancang kira-kira berapa sih tampungan yang dibutuhkan di Bandung ini untuk lokasi-lokasi yang sudah kami tetapkan tadi. Nah, kami rasa 3 tabung cukup untuk lokasi-lokasi tersebut. Tabung pertama adalah untuk 1 tabung untuk wilayah Paster dan Astana Anyar digabung menjadi 1, kemudian 1 tabung untuk wilayah Antapani, dan 1 tabung untuk wilayah Gede Bage. Selain itu, ada tampungan akhir
Yang tampungan akhir ini bakal lengkap disediakan dengan sistem pompa karena bakal memompa air ke Sungai Citarum jika kapasitas tampungannya sudah penuh atau jika curah hujan sudah mereda. Oke, kemudian kami coba petakan yang lebih detail lagi. Kira-kira di gambar sebelah kiri dapat dilihat ada rencana perkiraan lokasi tampungan di mana saja. Nah, pada pojok kanan bawah diperkirakan disitulah lokasi tampungan 1 di sekitar wilayah Gede Bage. Kemudian ke atasnya lagi, di situ perkiraan wilayah tampungan kedua di wilayah Antapani. Kemudian di sebelah kirinya ada perkiraan tampungan yang ketiga untuk daerah Paster dan Astana Anyar. Terakhir di bagian tengah bawah itu ada tampungan akhir yang akan memompa air menuju Sungai Citarum, yang alirannya juga terlihat pada gambar. Nah, selanjutnya di sebelah kanan, kira-kira ini perencanaan dimensi dari tampungan. Nah, untuk bentuk tampungan yang tabung, kami rencanakan dimensinya dengan tinggi 10 meter dan jari-jari 10 meter. Dan juga kalau untuk tampungan akhir, dimensinya tuh 50 meter, panjangnya, lebarnya 20 meter, dan tingginya 5 meter. Nah, dengan dimensi demikian, kami coba lakukan perhitungan, sistem ini dapat menampung hingga 14.400 meter kubik air. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan dengan flood tunnel yang ada di Tokyo, kapasitasnya masih jauh di bawah, karena desain-desain yang ada di Tokyo, bangunan air yang ada di Tokyo, emang didesain semasif itu, karena ada alasannya bahwa mereka sering diterjang badai topan, dan ketika bencana demikian terjadi, muka air dapat naik hingga 4 meter, 5 meter, makanya tampungan yang disediakan juga cukup masif dan dapat menampung air yang cukup banyak. Sedangkan di Bandung kami sesuaikan dengan kebutuhan, kami coba perkirakan mungkin tentu jauh lebih rendah daripada kapasitas yang di Tokyo. Setelah tahapan desain, berikutnya adalah tahapan education. Nah, tahap education ini adalah saat di mana pemerintah atau pihak yang menggagas ide untuk membangun bangunan air ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya bangunan air, dampak yang bakal dibawa dengan adanya bangunan air yang bakal dikonstruksi nantinya. Oke, secara lebih spesifik, edukasi dalam kasus pengadaan flood tunnel ini bisa terkait penjelasan mengenai urgensi masalah tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang Bandung memiliki kondisi geografis yang bentuknya seperti cekungan dan juga terkait perubahan iklim yang ekstrim sehingga curah hujan yang semakin hari semakin tinggi, sehingga dengan mengetahui penyebab-penyebab yang demikian masyarakat menjadi aware, oh ternyata kita butuh loh bangunan air ini, kita perlu untuk menjaga keberlangsungan kita juga di Bandung ini. Nah, harapannya ketika mereka sudah aware, ketika mereka sudah mengerti, mereka bakal suportif terkait pengadaan bangunan air ini dalam tahapan konstruksinya, dalam tahapan pembebasan lahannya, seperti itu. Tetapi selain itu, menurut kami edukasi ini bisa menyasar tahapan yang berbeda, yaitu ketika edukasi ini bisa berperan penting juga untuk menyiapkan masyarakat terkait perilaku sehari-harinya. Karena selama ini kita tahu perilaku membuang sampah sembarangan itu sangat berakibat buruk terhadap sistem drainase di perkotaan, dapat menghambat aliran air, menghambat aliran drainase. Nah, di sini edukasi juga dapat berperan untuk menyadarkan masyarakat bagaimana perilaku yang tepat sehingga bangunan air ini bisa sustain, bisa terawat dengan baik, dan bisa berfungsi untuk jangka waktu yang sudah ditentukan. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai land acquisition dari Sidlakom. Land acquisition merupakan proses penyiapan lahan atau lokasi suatu proyek konstruksi. Dalam tahapan ini terdapat proses yang cukup rumit sehingga dibutuhkan teknik, strategi, dan cara yang tepat dalam penanganannya. Apabila tidak ditangani dengan baik, akan muncul beberapa masalah seperti ketidaksiapan lahan, komitmen yang dilanggar, dan
faktor sosial, seperti warga setempat yang tidak menyetujui proyek tersebut berjalan. Dampak yang dapat timbul dari masalah-masalah tersebut adalah keterlambatan konstruksi yang dapat berpengaruh terhadap kontrak, proyek, dan pendanaannya. Bangunan float tunnel yang telah dilancarkan sudah ditetapkan 3 lokasi penampungan sementara dan 1 lokasi penampungan akhir, sehingga diperlukan 4 lokasi yang perlu dibebaskan atau disediakan. Selain 4 lokasi tersebut, tidak diperlukan penyediaan lahan lain karena proses konstruksi dilakukan di bawah tanah. Karena ke tempat lokasi tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar, terdapat pada beberapa pemukiman dan tempat publik, diperlukan adanya permohonan penyediaan lahan kepada pihak pemerintah, juga masyarakat. Pandangan masyarakat, strategi dan perlakuan yang dapat diterapkan adalah warga masyarakat sebagai bagian dari stakeholder yang akan menikmati keuntungan, dan warga harus dapat menerima bahwa proyek tersebut akan membawa manfaat bagi semua. Kedua hal tersebut diharapkan telah dibawa pada tahapan education, sehingga dapat memudahkan dalam proses penyiapan lahan. Kemudian, dalam hubungan dengan pihak pemerintah, land acquisition lebih berhubungan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Karena telah diketahui bahwa luasan tangkapan air lebih besar dari 5 hektar, pengadaan lahan dapat ditentukan dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dengan 4 tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, yang mekanisme detailnya dapat dilihat dari slide berikutnya. Dan konstruksi akan menjadi domain kontraktor yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang disetujui dalam memperhatikan hasil studi AMDAL. Dalam proses konstruksi, dibutuhkan manajemen dalam proyek konstruksi yang merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan penerapan secara sistematis pada suatu proyek konstruksi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien agar tujuan proyek terjadi secara optimal. Proses konstruksi memiliki skop yang cukup luas karena meliputi pengadaan barang dan jasa konstruksi, pengadaan dokumen kontrak, surat perintah mulai kerja, pre-construction meeting, penjadwalan, proses konstruksi itu sendiri, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, manajemen mutu, hingga akhirnya serah terima pekerjaan. Dalam proses ini, ada beberapa masalah yang dapat terjadi, seperti estimasi biaya pembangunan tidak akurat, pengawasan pihak ketiga yang lemah, spesifikasi dan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan kerja yang tidak sesuai dengan prosedur, dan juga faktor sosial dapat terjadi juga seperti masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan kegiatan. Dampaknya adalah seperti pekerjaan terlambat, penambahan biaya, dan kegagalan konstruksi. Oleh karena cakupan yang cukup luas, dalam usul 25 tahun akan dialokasikan waktu yang lebih dalam tahapan konstruksi ini. Kemudian tahap terakhir dari Sidalkom ini adalah operation and maintenance. Jadi proses operation and maintenance ini perlu dilakukan untuk menjaga keseluruhan fungsi dari sistem yang akan direncanakan. Nah, kalau misalkan untuk sistem flat tunnel sendiri, proses OM ini nantinya akan menyesuaikan pada 2 kondisi yang akan terjadi, yaitu proses OM pada saat kondisi normal dan juga proses OM pada saat kondisi banjir. Yang pertama yaitu pada saat kondisi normal. Jadi dalam kondisi normal, yang akan dilakukan itu yang pertama pemeriksaan dan pengukuran isi pipa penyimpanan. Jadi nantinya akan dilakukan pemeriksaan secara visual yang dilakukan untuk memastikan tidak adanya kondisi abnormal pada seluruh area pipa penyimpanan. Namun jika ternyata saat dari pemeriksaan itu didapatkan kondisi abnormal, maka akan dilakukan evaluasi lanjutan untuk merumuskan tindakan lebih lanjutnya nih akan seperti apa. Nah, selanjutnya yang kedua adalah perawatan dan pemeriksaan instrumen peralatan.
Nantinya akan dilakukan pemeriksaan pengoperasian instrumen peralatan untuk memastikan tidak ada instrumen peralatan yang mengalami masalah. Nah, nanti kalau misalkan ternyata dari pemeriksaan ini didapati suatu masalah dari instrumen peralatannya, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian supaya nantinya bisa memberikan konfirmasi lanjutan sistemnya akan seperti apa. Lalu selanjutnya adalah proses operation and maintenance pada saat kondisi banjir. Jadi yang pertama dilakuinnya yaitu adalah pemantauan kondisi aliran yang masuk ke dalam intake. Nah, pemantauan ini dilakukan dengan sistem pengindaran jauh atau sistem jarak jauh. Nah, nantinya proses pemantauan ini itu sebenarnya bertujuan untuk memastikan kelancaran aliran yang masuk ke dalam intake supaya nggak ada penyumbatan-penyumbatan oleh sampah atau benda-benda sebagainya. Nah, selanjutnya adalah sistem kerja drainase, ventilasi, dan pembersihan. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalkan flat tunnel ini dia bentuknya seperti sistem drainase gitu kan, yang mana nantinya dari sungai akan ada suatu pipa yang akan ada suatu pipa untuk menuju ke tabung yang flat tunnelnya itu. Nah, nantinya kita sebut sebagai sistem kerja drainase. Nah, jadi sistem kerja drainase ini tuh bakal dimulai setelah banjirnya terjadi. Tapi kalau misalkan sistem ini dimulai lebih awal, nantinya bisa dimulai setelah aliran masuk melebihi volume tertentu. Jadi dia udah langsung bekerja gitu, nggak mesti pas udah banjirnya terjadi. Nah, terus setelah sistem kerja drainasenya ini udah selesai, nanti tuh kalau misalkan udah diinfoin juga dari badan meteorologinya udah selesai banjir dan segala macamnya, nanti ventilasi dari pipa penyimpanannya itu akan terbuka. Nah, setelah udah dibuka, nantinya bakal dilakuin proses pembersihan di dinding-dinding flat tunnelnya supaya flat tunnelnya ini bisa tetap bersih dan bisa tetap awet gitu. Kan kalau misalkan ntar ada sampah atau gimana, takutnya ntar dia mengganggu fungsinya kan. Nah, terus jadi benda-benda yang hasil dibersihin ini kan dia tuh bakal ada cairan juga ya, cairan untuk bekas ngebersihinnya. Nah, cairan ini bakal dipompa, ya akan dikuras menggunakan pompa, sementara benda-benda padatnya tadi kayak sampah dan segala macamnya akan dibuang, seperti itu. Oke, setelah penjelasan mengenai tahapan Sidelakom, terakhir kami akan coba menjelaskan nih, menurut kelompok kami, tahapan yang paling krusial itu tahapan yang mana sih? Menurut kami, tahapan desain adalah tahapan yang paling krusial. Mengapa demikian? Karena untuk kasus tinjauan Kota Bandung, yang fenomena banjirnya sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang berada pada daerah cekungan, yang di sekitarnya adalah daerah-daerah pegunungan, dan juga terkait fenomena alam, bahwa perubahan iklim, terus perubahan curah hujan yang semakin hari semakin ekstrim, naiknya muka air laut. Nah, faktor-faktor tersebut yang meyakinkan kami bahwa tahap desain adalah tahap yang paling krusial, di mana kami harus dapat mendesain bangunan air yang mampu menampung beban air tersebut secara efektif, mampu menangani masalah banjir di Kota Bandung. Akan tetapi, bukan berarti tahapan lainnya menjadi tidak penting, tetapi tahapan yang paling krusial adalah tahapan desain, berkaitan dengan teknis bagaimana menyelesaikan masalah banjir ini. Gitu. Sekian presentasi dari kelompok 10 terkait hasil diskusi kami tentang rencana bangunan air di Kota Bandung. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang coba kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.